الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan mengkaji tentang intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi adalah firasat. Saya kira kita sudah sering mendengar kata firasat yang terbentuk dari pikiran bawah sadar. Di firasat itu terbentuk dari pikiran bawah sadar, atau terbentuk dari pikiran tidak sadar. Pokoknya tiba-tiba muncul dugaan, tiba-tiba muncul pengetahuan, tiba-tiba muncul ide. Itu namanya firasat. Karena tiba-tiba itu kemudian orang ragu benar atau salah informasi yang kita miliki, karena dia muncul dari pikiran bawah sadar. Itu namanya intuisi. Disebut juga intuisi itu sebagai gerak hati manusia. Apa itu gerak hati manusia? Biasa kita kenal dengan istilah hati nurani. Hati nurani. Hati nurani itu apa? Bisikan hati yang paling dalam, jujur dia. Sehingga sering kita mendengar, tanyakan hati nuranimu. Di mana letak hati nuranimu? Atau mungkin dia tidak punya hati nurani. Berarti hati yang baik, hati nurani itu, yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah dhamir. Sehingga kalau ada orang itu melakukan kesalahan, orang Arab menyebutnya sal dhamirok, sal dhamiroka. Coba pertanyakan kepada hati nuranimu, yang kamu lakukan itu benar atau salah. Nah, sal dhamiroka. Nah, dengan intuisi yang tadi disebut dengan firasat itu, seseorang mampu melihat dan memahami secara spontan karena tadi datangnya tiba-tiba di luar kesadaran manusia. Nah, intuisi atau firasat atau hati nurani atau gerak hati manusia tadi itu mampu membuat manusia melihat suatu perkara itu benar atau salah, suatu perkara itu jahat atau baik. Maka orang yang firasatnya kuat itu bisa melihat orang itu tidak baik, orang itu baik. Bisa yang firasatnya kuat atau yang intuisinya kuat. Beda lagi dengan dukun. Dukun itu bukan intuisi, dia minta bantuan jin, yang ngasih tahu jin, bukan intuisinya.
firasat. Nah, nanti kita akan menjelaskan bagaimana caranya supaya kita punya firasat yang kuat. Jadi kita ini sebetulnya mampu, tidak perlu ke orang pintar. Kadang orang pintar itu ngaku-ngaku pintar, padahal firasatnya tidak kuat. Nah, hanya saja organ fiskal atau wujudnya intuisi firasat tadi itu tidak diketahui secara jelas. Wujudnya seperti apa, di mana letaknya dalam tubuh kita itu. Yang penting ada lah. Setiap orang pasti punya firasat. Hanya saja bedanya ada orang yang peka, ada orang yang kurang peka. Yang peka itu, wah firasat saya mengatakan begini. Wah, dia langsung berpedoman kepada firasat. Yang tidak peka, dibiarkan saja. Karena tadi muncul di bawah kesadaran dirinya. Tidak percaya dia. Dia lebih percaya kepada pengetahuan yang sudah dimiliki oleh akal pikirannya. Hanya saja kalau sudah terjadi peristiwa baru, kemarin ada firasat apa sebelum kejadian itu? Kan sering kita dengar begitu. Ada firasat apa kemarin itu? Orang sering menggali setelah kejadian. Nah, kalau kita tahu firasat itu sebelum kejadian, wah, itu kan lebih enak kita menikmatinya. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa posisi intuisi atau firasat itu ada di otak kanan. Berarti kalau menyebut otak kanan berarti ada otak kiri. Nah, beberapa ahli mengatakan ada di otak kanan, alam bawah sadar itu, yang muncul tiba-tiba itu. Kenapa kemudian orang meyakini bahwa ada firasat atau intuisi tadi itu dalam kehidupan manusia? Karena ternyata banyak dari sekian orang yang mengalami bahwa intuisi atau firasat tadi mampu menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya karena tadi datang tiba-tiba di luar kesadaran manusia. Sementara akal itu memberi informasi kepada manusia pada alam sadarnya. Itulah yang disebut dengan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual. Ayo, peristiwa itu kemarin itu saya punya firasat. Nah, itu namanya pengalaman spiritual. Kenapa? Karena firasat itu muncul dari apa? Dalam diri manusia, dari hatinya tadi, yang itu kemudian dia meyakini. Saya kemarin punya firasat, berarti dia meyakini adanya firasat. Nah, orang yang meyakini adanya firasat itu disebut memiliki pengalaman spiritual. Jadi orang yang pengalaman spiritualnya bagus itu akan memiliki intuisi atau firasat yang kuat. Jadi bisa diasah sebetulnya firasat itu. Menurut para ahli, akal tidak pernah mampu mencapai pengetahuan secara langsung, secara tiba-tiba seperti firasat tadi. Akal itu kan mikir kerjaannya, mikir, diolah. Nah, karena mikir ada unsur nafsu di situ. Di situ kelemahan akal. Kelemahan akal kita itu karena masih ada muatan nafsu. Ya, misalnya kan begini, kita lihat minuman ini, akal kita kan mikir,
akhirnya kok ya putih sih tapi gak putih-putih amat. Misalkan begitu ya. Kayaknya begini-beginilah. Itu kan ada unsur nafsunya saat kita mikir itu. Sehingga pendapat kita ini kan berbeda satu sama lain karena ada unsur nafsu. Tapi firasat itu tidak. Intuisi itu karena datang tiba-tiba, akal tidak sempat mikir, nafsu tidak sempat masuk. Jadi saat munculnya firasat itu tadi, akal tidak sempat mikir, nafsu tidak sempat masuk. Baru saat aku kok duwe firasat gini ya, benar apa enggak? Nah itu sudah akal. Karena sudah akal, ada unsur nafsu. Jadi firasat itu yang muncul tiba-tiba. Nah akal itu hanya mampu berpikir perkara yang dilihat terus-menerus. Saya lihat mobil itu ada yang kenceng, ada yang pelan. Oh ternyata tergantung 1 cc-nya, 2 jalannya, 3 supirnya. Kita kan fenomena itu kita lihat, akal, sadar itu. Tapi kalau firasat atau intuisi tadi tidak, datangnya tiba-tiba. Nah karena datang tiba-tiba, intuisi atau firasat tadi itu mampu memahami perkara tanpa ada jarak, tanpa ada perencanaan. Karena tanpa ada jarak tadi itu munculnya tiba-tiba, banyak benernya. Banyak benernya. Karena informasi yang datang kepada kita secara tiba-tiba itu pasti ada yang ngasih. Pasti ada yang ngasih, ada yang bisiki. Firasat saya enggak. Nah, itu. Tanya saja ini firasat ini dari setan apa dari Allah kan gitu ya. Maka karena ada orang yang percaya dengan akal, ada orang yang percaya dengan intuisi firasat tadi, dalam kehidupan ini ada orang yang percaya dengan akal tadi, tidak percaya dengan intuisi. Yang percaya dengan intuisi itu lebih mengunggulkan intuisi daripada akal pikiran manusia. Maka sekarang kita mau pilih pengetahuan yang didasarkan pada akal atau pengetahuan yang didasarkan pada intuisi. Nah itu tentu tergantung pada objek yang kita pikirkan. Tidak semua orang percaya dengan kemunculan intuisi, firasat itu. Bahkan tidak jarang yang mengabaikannya. Wis opalah, itu paling perasaan saja. Nah gitu. Ada orang menganggap firasat tadi apa? Perasaan saja. Wah itu perasaan kamu saja itu. Itu karena dia ingin mengabaikan, tidak percaya. Baru nanti setelah terjadi peristiwa, iya bener awakmu wingi itu loh. Karena dia tidak percaya. Sehingga saat muncul firasat tadi itu diabaikan. Itu perasaan saja lah. Padahal seringkali ide atau gagasan yang muncul secara tiba-tiba malah membantu kita untuk memiliki keputusan yang tepat. Terus aku gak sudah naik pesawat, terus firasatku gak enak. Nah jadi dia kan, ya naik, wah firasat kamu saja itu. Tiba-tiba pesawatnya jatuh, kan firasat tadi itu. Ya, kadang-kadang aku tidak jadi berangkat, tidak ikut tidak enak. Oh ternyata jalannya macet, misalkan begitu. Kenapa ada orang yang percaya dan tidak? Nah ini, karena di dalam otak kita itu ada 2 sistem. Satu sistem itu tidak sadar, satu sistem sadar. Dalam otak kita ini ada 2 tipe sistem.
Ada sistem sadar, ada sistem tidak sadar, atau sistem di bawah sadar. Nah, sistem sadar itu sering orang menyebut otak kiri. Jadi orang yang pinter-pinter di sekolahnya itu, ranking-ranking itu, otak kirinya yang main, yang unggul, yang dominan. Otak kiri dia, otak sadar dia. Nah, ini membantu orang bekerja berdasarkan pada fakta. Orang sistem yang otak kirinya bagus itu harus pinter-pinter itu karena didasarkan pada fakta sains ilmu pengetahuan. Nah, yang tidak sadar atau di bawah sadar itu adalah otak kanan. Nah, otak kanan ini bekerja tanpa sepengetahuan manusia. Tadi intuisi, firasat itu tadi secara tiba-tiba. Ya. Lalu sekarang, apakah boleh kita mempercayai intuisi? Nah, pertanyaannya itu. Ini kan kayak tidak rasional, kayak firasat itu tahayul lah gitu. Apakah boleh kita mempercayai firasat atau intuisi? Nah, selama ini sains modern yang dikembangkan oleh orang barat itu memang hanya mengakui sesuatu yang bisa diterima oleh akal manusia, rasional. Dan sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris melalui panca indera. Nah, sains modern yang dikembangkan orang barat itu begitu. Kalau rasional diterima, kalau enggak. Nah, firasat itu kan enggak rasional, maka enggak diterima. Atau bisa dibuktikan secara empiris melalui panca indera. Si cekelan firasat itu kan dicekel enggak gitu ya. Tidak bisa diraba, tidak rasional itu, tidak bisa itu. Tidak bisa diterima firasat itu. Ini beda dengan mimpi ya, firasat ini ya. Firasat pokoknya di bawah sadar. Jadi orang barat itu ya yang dikejar hanya fisik, sesuatu yang sifatnya fisik bisa disentuh oleh indera kita, dan sesuatu yang sifatnya rasional bisa ditangkap oleh akal manusia. Tetapi dalam Islam tidak hanya dua itu yang diterima, yang rasional atau yang empiris yang bisa dibuktikan oleh panca indera, tapi juga tadi itu firasat. Kenapa? Sebab Al-Quran sendiri memberikan petunjuk. Dalam ayatnya Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian manusia dan aku tiupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, ayat ini menjelaskan adanya dua unsur dalam kehidupan manusia. Satu yang tadi fisik yang diakui oleh barat. Dua adalah ruh, hati nurani, jiwa, ruh. Justru ruh itulah yang membuat kita hidup. Manusia tidak ada ruhnya mati. Nah, ruh itu suci. Ruh itu suci. Maka intuisi itu informasi yang luar biasa. Firasat itu. Karena kita ini punya ruh yang suci itu tadi. Nah, barat tidak mengakui. Barat itu taunya kita ada fisik, ada akal. Mereka tidak belajar tentang ruh.
Dalam hadisnya Nabi bersabda, ini kenapa ada orang punya firasat. Saat seseorang itu mendekat kepadaku dengan menjalankan segala perintahku yang fardu, ditambah dengan menjalankan perintahku yang sunnah, sampai aku mencintainya, maka aku akan menjadi alat pendengaran untuk telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Nah ini firasat, intuisi itu di situ. Kenapa orang punya firasat yang kuat? Karena Allah menjadi alat pendengarannya, sehingga tajam pendengarannya itu. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Matanya orang yang firasatnya kuat itu tajam. Lihat orang saja, orang itu jahat itu, hati-hati. Tahu dia. Kenapa? Karena Allah menjadi penglihatannya untuk mata yang ia gunakan untuk melihat. Nah ini dalam hadisnya begitu, hadis qudsi. Allah menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Allah menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Kalau redaksi hadisnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wal ista'adzani la'u'idzannahu. Jadi kalau orang itu, kalau pengalaman spiritualnya bagus, dekat dengan Allah, maka dia akan memiliki firasat yang kuat. Kenapa punya firasat yang kuat? Karena tadi Allah menjadi pendengarannya untuk telinga yang ia gunakan untuk mendengar, Allah menjadi penglihatannya untuk mata yang ia gunakan untuk melihat, Allah menjadi tangannya untuk tangan yang ia gunakan untuk berbuat, Allah menjadi kakinya untuk kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jadi ada intervensi Allah dalam firasat itu. Jadi orang firasatnya kuat itu karena ada informasi dari Allah. Ini yang membedakan antara orang yang memiliki pengalaman spiritual yang bagus sehingga melahirkan intuisi yang kuat, yang bagus, firasat yang bagus, berbeda dengan dukun, peramal. Itu kan bukan pengalaman spiritualnya yang bagus. Nah, kenapa mereka bisa meramal? Ada jin. Mereka minta bantuan kepada jin. Oleh karena itu Bapak Ibu, intuisi atau firasat itu kalau dalam hadis disebut dengan istilah ilham. Ia semata-mata diberikan oleh Allah kepada manusia. Makanya tadi datangnya tiba-tiba, spontan di bawah alam sadar manusia. Karena diberikan oleh Allah. Ini yang harus kita yakini karena kita ini muslim. Ada kekuatan namanya intuisi atau firasat. Itu informasi yang kita peroleh dari Allah, yang biasa disebut dalam hadis dengan istilah ilham. Hadisnya bagaimana? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimuhu rusdahu. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka orang itu akan
dipandaikan oleh Allah. Dipandaikan. Jadi yang membuat orang cerdas itu Allah. Maka jangan menghina orang bodoh, karena yang ngasih kita kecerdasan itu Allah. Jadi konsumsi ini supaya cerdas itu bagian dari ikhtiar. Tapi yang ngasih kita cerdas itu Allah. Sehingga ada orang cerdas, ada tidak. Belajarnya sama, kecerdasannya tidak sama. Yang ngasih kecerdasan itu Allah. Allah akan mencerdaskannya. Dan Allah memberinya ilham, petunjuk kebenaran. Allah memberinya ilham, petunjuk kebenaran. Nah, firasat tadi dalam bahasa hadis disebut dengan istilah ilham. Dalam bahasa Al-Quran, firasat itu disebut dengan istilah hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah. Nah, dalam bahasa Al-Quran hikmah, dalam bahasa hadis ilham. Ya, dalam bahasa kita sebut istilah firasat. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka siapa yang diberi oleh Allah hikmah, maka dia sudah diberi oleh Allah sesuatu yang banyak, yang luar biasa. Itu namanya hikmah. Jadi dalam bahasa Al-Quran hikmah, dalam bahasa hadis ilham. Ya. Jadi hikmah itu saat diberikan oleh seseorang, orang bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu kelebihannya ilham, hikmah, atau intuisi. Maka caranya supaya intuisi kita kuat harus diasah. Dengan cara apa? Dengan cara pengalaman spiritual harus dibangun. Artinya ibadah yang fardu dilakukan ditambah dengan ibadah yang sunnah. Plus hati kita selalu bersama Allah. Hati kita selalu bersama Allah. Sebab hati itu sama seperti orang sakit. Orang sakit itu kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, sembuh apa enggak? Ya enggak sembuh. Bahkan bisa jadi mati. Sama begitu juga dengan hati. Kalau hati ini tidak dikasih muatan zikir, tasbih, istighfar, maka dia akan mati. Saat hati ini mati, tidak berfungsi. Itu yang disebut dengan inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasadas sairul jasad, ala wahyal qalbu. Dalam tubuh manusia ada sekerat daging, kalau dia normal, saluhat, maka yang lain menjadi baik. Tapi kalau dia fasadat, tidak berfungsi, maka menjadi tidak baik manusia itu. Kenapa? Saat hati ini berfungsi, dia mengendalikan manusia. Nah, karena mengendalikan hati nurani, maka manusia ini melakukan sesuatu yang baik, yang positif. Tapi saat hati ini rusak, tidak berfungsi, maka yang berfungsi akal. Yang tadi ada unsur nafsu. Sehingga perbuatan manusia menjadi kurang baik. Nah, kalau hati kita mati, otak yang bekerja, sulit mendapatkan intuisi. Sulit mendapatkan intuisi. Yang bisa mendapatkan intuisi itu adalah yang hatinya baik, pengalaman spiritualnya baik. Tidak perlu pintar untuk dapat firasat atau intuisi, itu tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada hubungannya orang memperoleh intuisi atau firasat itu dengan kepintaran, dengan kecerdasan. Tidak. Kecerdasan tadi otak kiri, sementara intuisi ini otak kanan.
Baik orang pintar, baik orang bodoh bisa sama-sama mendapatkan intuisi atau firasat. Bahkan orang pintar banyak yang tidak mendapatkan firasat atau intuisi karena dia lebih menonjolkan akalnya. Nah ini. Jadi intuisi. Jangan meremehkan firasat itu. Pokoknya kalau merasa firasat kita mengatakan bagus jalan. Kalau mengatakan enggak gitu saja. Hati nurani itu harus diasah terus. Semakin kita banyak memperbanyak zikir, maka hati nurani kita semakin tajam. Saat hati nurani kita ini semakin tajam, intuisi kita juga semakin kuat. Coba mulai setelah ini dilatih. Melatih, mengasah hati nurani supaya punya firasat atau intuisi. Dari melihat orang itu langsung, ya hati-hati loh sama orang itu. Udah tahu tuh. Firasat mengatakan tidak bagus. Saking tajamnya tadi itu. Saking tajamnya. Jadi berbeda dengan orang barat yang hanya meyakini apa tadi? Sesuatu yang bisa dirasionalkan atau sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris oleh panca indera manusia. Nah ini. Jadi itu intinya. Jadi saya ingin menyampaikan dua hadis. Satu adalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimu rusdahu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan membuat dia cerdas, kemudian diberi ilham, kemudian diberi petunjuk kebenaran. Hadis yang kedua adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku ini dekat dengan seseorang karena ia aku cintai, maka aku akan menjadi pendengarannya untuk alat pendengaran ia gunakan, aku menjadi penglihatan untuk alat melihat yang ia gunakan, aku menjadi tangannya untuk alat yang digunakan untuk bekerja, aku menjadi kakinya untuk alat yang ia gunakan untuk berjalan. Yang itu kemudian melahirkan intuisi atau firasat. Jadi karena ada intervensi Allah dalam diri kita. Jadi yang ngasih tahu, yang menguatkan firasat itu Allah, sehingga kayak enak ya. Nah, cuma kita karena di bawah alam sadar kemudian sering kita abaikan. Kayak itu dugaan, perasaan. Padahal itu adalah informasi dari Allah yang bentuk informasinya itu benar. Bahkan level kebenarannya di atas yang rasional dan yang empiris tadi itu, yang bisa diraba oleh panca indera. Kenapa? Karena dari Allah. Ini yang membedakan kita seorang muslim dengan orang barat modern yang bukan muslim, yang tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Qurannya jelas menyebutkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Sementara hadisnya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimuhu rusdahu. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hikmah, dalam bahasa hadis disebut dengan ilham, dalam bahasa kita sering kita sebut dengan istilah firasat. Jadi jelas sekarang kan, firasat itu ada. Firasat itu ada. Hanya bedanya kadang kita peka, kadang tidak. Kadang kita juga sulit.
ini firasat masuk kategori yang ilham dari Allah atau firasat ini bisikan setan. Nah, itu yang bingung kan? Makanya tadi perlu kita ini mengasah hati kita, ruh kita tadi dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Itu nanti firasat yang kita terima adalah dari Allah. Karena kita selalu bersama dengan Allah, setan tidak sempat menggoda. Tapi kalau yang nggak pernah dekat dengan Allah, maka bisa saja firasat tadi dari setan. Termasuk peramal-peramal itu, nah itu karena punya teman namanya jin, mereka memelihara jin. Nah jin itu kan sukanya mempermainkan manusia, dituruti di sini. Wah, sehingga oh iya benar apa yang disampaikan oleh jin itu, turuti sama jin. Nanti ada saatnya dijatuhkan itu manusia. Nah, ini jin-jin pada dengar. Jadi jin pada dengar. Biaya operasionalnya tinggi. Jin itu menipu, suka menipu. Jadi jangan percaya dengan jin, jangan percaya dengan peramal. Jadi kalau cari orang pintar, carilah orang yang firasatnya bagus karena lahir dari pengalaman spiritual yang bagus. Jangan cari peramal paranormal. Mereka tidak punya pengalaman spiritual yang bagus. Sebab begini, kalau orang soleh itu kalau kita mintai pendapat, firasat lah gitu ya, itu beliau wudu, setelah itu sholat. Kemudian minta kepada Allah untuk dikasih informasi. Nah kalau orang pintar paranormal kan enggak, ambil benda apa, nah, kemudian melakukan apa, kemudian dia mengatakan apa gitu. Beda dengan yang orang soleh. Orang soleh wudu, sholat, kemudian minta kepada Allah untuk diberi informasi. Nah, firasat. Tapi kalau peramal, jangankan sholat untuk kita yang minta informasi, dia sendiri tidak sholat untuk dirinya, peramal itu. Sesajen, dukun, macam-macam itu. Ya, ini. Jadi sebetulnya kita bisa belajar untuk memperkuat intuisi kita, firasat kita dengan cara memperbaiki pengalaman spiritual. Apa bentuknya? Ya menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan yang disunnahkan oleh Allah. Itu saja dilakukan. Tidak perlu cari orang pintar. Nah, karena kita ini tidak pernah melakukan itu sehingga tidak punya firasat, seringkali nyari orang pintar. Sepeda motor hilang itu cari orang pintar. Coba kasih tahu posisi sepeda motor saya sekarang itu di mana gitu. Ya peramal gampang saja, di sana itu loh, di Tanjung Perak saya cari ini. Ngawur saja itu jawabannya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah ini memotivasi saja supaya kita ini mau memperbaiki diri, mengasah hati kita dengan cara memperbaiki pengalaman spiritual sehingga melihat orang itu sudah peka sekali. Peka. Jangan dilanjutkan. Oh lanjutkan, dia itu bagus, peka dia. Intuisinya kuat, firasatnya kuat. Nah, orang-orang dulu itu firasatnya kuat. Kiai-kiai dulu itu firasatnya kuat. Oh, saya pernah izin mau kemana gitu. Saya izin, jangan berangkat. Bagi saya harus berangkat karena penting. Karena akal saya mengatakan penting, maka akal saya memutuskan berangkat. Ada nafsu di situ. Nah, kiai saya jangan berangkat. Karena punya firasat. Benar, saya berangkat, hujan, angin, balik, gak jadi berangkat. Ada firasat. Cuma orang-orang soleh itu kalau ditanya itu tidak begitu seperti peramal. Jangan berangkat gitu aja. Jangan berangkat nanti hujan, tidak sampai begitu. Itu peramal itu. Itu peramal. Sehingga kalau meramal ini kan akhir tahun, biasanya bermunculan peramal menjelang tahun baru.
tahun depan, tahun ini. Wah ini nanti begini. Wah itu peramal itu. Orang soleh enggak. Orang soleh itu tidak. Nah carilah kalau misalkan kita ini belum punya intuisi yang kuat karena pengalaman spiritual kita ini kurang maksimal, maka kalau cari informasi kepada orang-orang yang pintar, carilah orang yang soleh. Orang soleh itu orang yang tidak terkenal. Cari orang yang tidak terkenal, tidak mempopulerkan dirinya. Gak ada buka praktek paranormal itu bukan orang soleh itu. Orang soleh tidak pernah buka praktek bisa meramal itu. Orang soleh itu tidak pernah menyembunyikan dirinya. Nah cari orang-orang begitu. Itu firasatnya kuat, intuisinya kuat. Nah maka intuisi itu posisinya di atas pengetahuan yang rasional dan empiris karena tadi untuk memperolehnya itu membutuhkan proses yang suci, sehingga informasi itu informasi yang suci karena suci benar informasi. Nah, mulai sekarang habis ini dilatih banyak, dibuat peka lah telinga kita, penglihatan kita, pendengaran kita itu dibuat peka. Nah, caranya hati kita harus peka, harus sehat hati kita itu, harus normal. Jangan sampai hati kita rusak. Kalau hatinya rusak tidak peka. Nah hati yang rusak itu hati yang tidak pernah zikir. Zikir hatinya normal. Kalau hatinya normal, pendengaran, penglihatan ini peka. Bukan maksudnya normal itu matanya tidak pakai kacamata, enggak. Normal itu peka itu maksudnya melihat itu bisa menilai sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, yang muncul dari alam bawah sadar manusia. Jadi alam sadar kita itu informasi yang disampaikan, yang diperoleh itu masih kalah dengan alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar tidak ada unsur nafsu, tapi kalau alam sadar itu ada nafsu. Pokoknya akal itu masih dipengaruhi oleh nafsu. Ini beda dengan mimpi, intuisi ini. Jadi muncul tiba-tiba. Itu tadi, kepekaan ya, kepekaan. Kepekaan firasatnya itu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Jika ada yang ingin dipertanyakan, disilahkan. Monggo. Iya, kalau karomah itu lebih umum. Karomah itu lebih umum. Di antara karomah itu ya intuisi, firasat, ilham itu. Karomah itu bisa bentuknya macam-macam. Ya, tidak hanya firasat atau intuisi atau ilham tadi. Itu bagian daripada karomah. Maka ilham itu ya bagian dari bentuk karomah yang diberikan Allah pada orang itu. Karena karomah, makanya tadi datangnya tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba di bawah alam sadar manusia. Kalau di bawah alam sadar bukan karomah. Menurut saya itu begini, karomah enggak. Itu kan akal dia yang main. Jadi karomah lebih umum. Sementara firasat, intuisi, ilham ini lebih spesifik. Lebih spesifik. Beda lagi dengan perasaan, itu perasaan kamu saja. Beda kalau perasaan itu, bukan firasat. Semua orang punya perasaan, tapi tidak semua orang punya firasat. Jadi informasi yang muncul tiba-tiba itu firasat. Dalam bahasa hadis tadi ilham, dalam bahasa Al-Quran hikmah. Bagian dari macam-macam karomah yang diberikan oleh Allah, kelebihan-kelebihan. Ada lagi? Nggih, monggo.
Ini pertanyaan pesanan atau pertanyaan asli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Intuisi itu kan bahasa akademik terlalu tinggi gitu ya. Yang kita kenal itu firasat. Nggih. 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 Bisa muncul. Bahasanya Al-Quran. Pertanyaannya ini, apakah semua bisa mendapatkan sesuatu itu sehingga dengan membuatkan satu keputusan kan? Firasat itu kan satu keputusan yang sangat terjadi. Iya. Sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu yang. Ji. 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 Salam. Jadi tidak selalu firasat itu didasarkan pada pengalaman. Karena firasat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Firasat saya mengatakan kamu sama orang itu kan bukan untuk diri kita. Ada firasat. Jadi Allah ingin menyelamatkan saudara kita melalui kita. Karena Allah tidak bisa ke dia itu, orangnya tidak peka gitu. Allah tahu orang itu gak peka, firasatnya gak kuat. Sampai yang tak kasih tahu, sampai kasihkan informasi pada orang itu. Itu firasat itu. Sehingga kadang firasat itu tidak hanya terkait dengan diri kita, tapi juga terkait dengan orang lain. Contoh, ada orang pernah karena punya firasat kuat ngasih tahu, kamu yang sering lihat orang tua, jangan jauh-jauh. Nggak ngasih tahu orang tua kamu mau meninggal, enggak. Kamu jangan jauh-jauh dari orang tua, sering-sering lihat orang tua. Nah, yang dikasih tahu kan anaknya banyak itu. Ada yang nurut, ada yang enggak. Enggak selang berapa lama orang tua yang dimaksud itu meninggal. Nah, yang enggak nurut tadi kan menyesal. Aku wis diwaraga oleh ado-ado. Itu tadi. Nah, kita bisa mendapatkan itu. Tapi tadi, nah ada orang yang dapatnya itu cepat, ada yang lambat untuk mengasah firasat itu. Karena ini tadi janjinya Allah, mayyuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimuhu rusdahu. Allah akan ngasih ilham. Kata Nabi, kata Al-Quran tadi, yutil hikmata mayyasha. Allah ngasih itu pengetahuan yang bentuknya hikmah tadi. Maka disebut hikmah, karena hikmah itu informasi yang benar. Ilham itu juga informasi yang benar. Bisa kita. Cuma itu tadi, harus sering membersihkan hati kita, mengasah hati kita supaya hati ini tidak rusak. Kan dalam hadis, idza saluhat, kalau hati itu waras itu normal, tidak rusak, hati itu berfungsi, saluha sairul jasad. Fisik kita ini itu peka gitu. Tapi kalau hatinya rusak, tidak berfungsi, maka yang berfungsi akal, yang ada nafsu tadi itu, sehingga tidak peka ini, tidak peka. Maka kadang orang-orang yang alim-alim itu kan tidak begitu pinter-pinter orang-orang itu kan.
Tidak sering tampil di permukaan. Kalau orang pintar kan sering tampil di permukaan. Karena tadi akalnya yang otak kirinya tadi itu unggul. Nah orang-orang begitu biasanya disebut otak kanan. Saya sendiri tidak tahu otak itu apa benar ada otak kiri ada otak kanan gitu ya. Saya lihat itu bentuknya satu. Sekarang ada temuan otak tengah katanya begitu atau otak belakang. Cuma istilahnya kan begitu. Ada otak kiri ada otak kanan. Alam sadar sama alam di bawah sadar. Nah orang semakin pintar itu alam sadarnya kuat. Nah orang yang tidak begitu pintar itu, nah seringkali alam di bawah sadar yang kuat. Alam bawah sadar. Maka kita yang tidak begitu pintar itu, nah itu ada potensi gitu, untuk punya firasat yang kuat. Jadi dukun paranormal itu. Tapi tidak boleh buka praktek. Orang pintar itu karena mengandalkan otaknya tadi itu, kemudian mestinya dia sebetulnya punya firasat itu, tapi diabaikan tadi itu, tidak percaya karena akalnya itu yang dominan. Tapi orang yang akalnya tidak dominan itu biasanya yang percaya dengan hal yang begitu, yang firasat-firasat itu. Nah, syukur-syukur kita ini kedua otak ini sama-sama bagusnya gitu. Akalnya kuat, otak kirinya kuat, yang kanan juga kuat, artinya kita juga peka gitu. Bisa itu, bisa. Maka jangan mengabaikan firasat. Kalau kita ini memang apa tadi itu ya sudah melakukan sesuatu yang menurut kita masuk dalam kategori pengalaman spiritual. Tapi kalau pengalaman spiritualnya kurang bagus, yaitu perasaan, kayak begitu ya. Perasaan was-was macam-macam itu. Hatinya was-was. Orang kalau hatinya bersih tidak akan muncul was-was. Itu bedanya hati yang bersih, hati yang normal, yang bagus dengan hati yang sudah rusak. Saya kira begitu. Dicoba mau, masih ada kesempatan. Nggih. Saya waktu itu pindah rumah. Nggih. Pindah rumah itu saya kira jalanan itu pesan saya sendiri. Terus kalau itu ada orang dari atas itu bukan rumah itu sudah tingkat. Terus saya mengingat itu turun ke saya itu bilang nanti kalau ada apa-apa panggil saya. Jadi saya juga apa yang terkait dengan ini itu rambutnya panjang pernah tinggi. Jadi itu gimana? Terima kasih. Wallahu a'lam kalau itu saya nggak ketemu orangnya langsung, nggak tahu saya, nggak tahu itu. Ya bisa saja jin menjelma orangnya bisa saja, ya, bisa saja. Kita nggak tahu itu. Dalam? Tidak tahu. Oh jam 12 malam ya. Luar biasa itu. Tidak usah diikuti. Tidak usah diikuti. Iya. Yang lain. Di rumah dari berapa kali kan? Dari kecil itu ada berdiskusi dengan anak orang tua dan mertua. Terus kayak mulai dibagi. Masa nanti kalau saya bilang, kamu dia kamu kan kamu kalau kamu lama tak dari saya kau nggak pakai lemah.
ada di tetangga saya itu rumah dikontrakkan. Nah, yang ngontrak ini selalu cerita sering melihat ada orang laki duduk di dapur dekat kamar mandi itu. Orangnya gudiken gitu itu loh. Munculnya malam saja. Anaknya juga sering melihat dan anaknya ketakutan. Jadi penampakan, modelnya itu penampakan, ya penampakan. RE bahasa kita tuh RE, penampakan. Kalau di rumah saya di lantai 2 itu ya sering seliweran gitu. Anak kecil itu seliweran, penampakan. Nah, yang orang di kontrakan tetangga saya itu anehnya ada anaknya itu yang mungkin karena tidak kuat juga kena penyakit seperti orang itu gitu. Jadi nampaknya satu keluarga ini punya kelebihan bisa melihat gitu-gitu. Sekarang pindah lagi kontrak di tempat yang lain karena ketakutan di situ. Dan sejak kontrak di situ itu kemudian ekonominya hancur. Sehingga kemudian meyakini rumah itu tidak barokah kayak gitu mungkin ya. Terus pindah. Nah sekarang pindah ini ekonominya mulai naik sama kontrak. Nah di rumah yang dia pindah ini kontrak itu juga ada penampakan nenek-nenek gitu. Dan selalu tempatnya itu kan kalau tidak di kamar mandi di dapur itu kan penampakan itu. Jadi kalau itu bukan firasat ya, ini bukan masuk kajian tema kita ini. Ini kajian terkait dengan penampakan itu. Itu penampakan. Ini kan yang kita bahaskan firasat tadi. Firasat. Sehingga kita bisa melihat orang secara fisik, bukan jin tadi ya. Orang itu bagus, orang itu tidak bagus, itu punya firasat. Jadi punya seperti dugaan ya bahwa akan terjadi sesuatu itu, firasat itu. Ada informasi yang muncul secara tiba-tiba. Nah, yang karena muncul di bawah alam sadar manusia. Saya kira begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Oh masih ada nggih. Seorang anak kalau bilang nanti habis ini ada kecelakaan gitu juga firasat. Iya, anak-anak kecil itu kan suci, belum punya dosa. Itu ilham yang disampaikan ke kita tetapi melalui anak kecil. Kadang kan kayak ngelendur itu anak itu kan, ternyata loh kejadian betulan. Bisa seperti itu. Jadi informasi yang khawatir disampaikan ke kita tidak percaya atau kurang peka disampaikan melalui anak kecil. Nah kadang kita lebih tidak percaya lagi karena yang menyampaikan anak kecil itu. Bisa begitu. Ya, bisa. Jadi hati-hatilah pokoknya, harus peka, bukan hati-hati, harus peka pada firasat itu, diasal. Tapi jangan kemudian saking percaya dengan firasat was-was terus hidupnya. Was-was terus, beda ya. Perasaan was-was dengan firasat tadi beda. Nah, beda. Maka kalau ada punya begitu, kalau kita kurang peka, tanyakan kepada orang yang peka. Saya tadi punya begini, apa benar? Nah beliau bisa melihat. Sebentar. Iya. Bisa membaca. Jadi firasat yang kita terima itu ada yang bisa membaca bahwa itu betul-betul firasat atau hanya perasaan. Oh nggih, monggo. Mungkin kalau intuisi, hikmah, kalau kita bersama dan firasat, kayaknya kok
kalau saya cenderung ke ini, ke hikmah itu hikmah. Yuk hikmah biasa bahwa kita hikmah Faqad utiya khairan katsiran itu kan ajaran-ajarannya bahwa yang terbaru illa ulul albab. Kalau yang saya baca, yang saya pahami, hikmah itu adalah agama, ya berasal dari agama. Artinya mengekang, mengendalikan diri. Jadi mengendalikan diri supaya kita tidak liar, tidak artinya segala tingkah laku gerak diri kita itu terkendali. Artinya tidak mengatur aturan-aturan berlaku-laku tersebut. Berbaikkan. Nah, orang yang diberikan hikmah itu adalah orang-orang yang diberikan pengendali itu supaya tidak lihat. Dan ini karena yang besar kalau orang diberikan hikmah ini. Nah, syarat-syaratnya untuk diberi hikmah itu bahwa yang ada Ulul albab. Orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang dulu pemilihnya albab akan murni, alumni. Jadi orang-orang yang berpikiran jernih, orang yang berpikir itu adalah yang albab, orang yang berhikmah. Nah, saya cenderung bahwa kalau intuisi atau hikmah itu mungkin bisa diperoleh dengan orang-orang yang mempunyai akal budi atau kecerdasan berpikir itu. Kalau orang yang mempunyai kecerdasan berpikir, ya otomatis itu akan mendapatkan hikmah. Jadi kalau firasat itu yang tentu saja itu muncul karena dengan kecerdasan pikiran yang tadi, dan itu tidak kadang-kadang. Tapi kalau memang di dalam hatinya itu memang sudah mempunyai kebiasaan berpikiran jernih, ya insya Allah selalu akan menaungi hikmah itu. Mungkin Bisa begitu. Jadi mungkin kita supaya tidak lari mengikos ya lagi hanya dengan apa itu itu dan mungkin kalau kita dudukkan ke aturan sebenarnya sudah jelas bahwa hikmah atau intuisi itu diperoleh dengan syarat atau Ulul albab, kualifikasinya ada orang-orang yang mempunyai pikiran yang jernih. Jadi kalau memang kita berpikir jernih, Intuisi masuk. hikmah itu harus selalu Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama seperti Imam Al-Bukhari. Setiap kali mau menulis hadis itu sholat dulu, dalam rangka untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran, supaya dapat intuisi atau ilham atau hikmah. Jadi pikiran yang jernih tadi tidak ada unsur nafsu. Dan kita kalau betul-betul hati bersih, pikiran bersih, wis baca apa gitu, kayak diberi oleh Allah kemudahan di dalam memahaminya. Itu tadi karena ada unsur firasat, intuisi tadi itu dibantu macam-macam tadi. Enak gitu, ya, terbuka, seakan-akan terbuka. Nah, itu tadi karena Allah ada intervensi di dalam otaknya yang dipakai untuk memahami sesuatu tadi. Jadi ulama-ulama hebat itu setiap mau menulis sesuatu itu sholat dulu. Apakah yang saya tulis ini benar? Kira-kira begitu. Sholat dulu. Imam Bukhari, kemudian imam madhab fikih itu ulama-ulama hebat itu begitu. Dalam rangka apa tadi? Ulul albab, menjernihkan pikiran supaya tidak ada unsur nafsu di dalam. Sehingga ilmunya kan bermanfaat itu.
luar biasa. Tahun segitu ditulis sampai sekarang masih dibaca orang karyanya dan mendunia. Tidak kayak kita ini kan menulis karena proyek saja, nggak ada unsur ininya. Meneliti karena ada proyek, ada dana sekian, kemudian melakukan penelitian. Setelah itu ya hasilnya ya nggak dibaca orang, nggak memberikan manfaat macam-macam. Ya ada manfaat tapi tidak sehebat kayak ulama-ulama yang luar biasa itu. Karena mereka untuk membersihkan tadi hatinya, pikirannya, sehingga kemudian dibantu oleh Allah dengan menjadikan pikiran yang dia pakai untuk berkarya itu diintervensi oleh Allah. Itulah tadi kenapa kecerdasan itu ya dari Allah yang ngasih. Yu'til hikmah, macam-macam hikmah di situ umum, di antaranya bisa intuisi, bisa kemudian kecerdasan dan sebagainya. Intinya adalah Allah memberikan sesuatu informasi yang luar biasa yang di luar alam sadar manusia. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.